Cucu Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan, tak pilih Prabowo Gibran. Ini bukan hak suara ompong. Hari pencoblosan pemilihan umum pemilu 2024 akhirnya tiba. Seluruh warga negara Indonesia atau WNI berhak menyalurkan suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara TPS, tak terkecuali WNI yang berada di luar negeri. Di pesta demokrasi 5 tahun ini, mereka pun mulai menunjukkan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Tak sedikit yang blak-blakan memberi dukungan kepada salah satu paslon. Saking blak-blakannya, jadi terlihat terjadi perbedaan dukungan dalam sebuah keluarga. Salah satunya seperti yang terjadi di keluarga Menteri Koordinator atau Menko Bidang Maritim dan Investasi atau Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Jika Luhut Binsar dengan tegas mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, namun tidak untuk cucunya, Faye Simanjuntak. Melalui story Instagram miliknya, Faye Simanjuntak menegaskan keputusannya untuk tidak memilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Awalnya, Faye Simanjuntak membuat story Instagram dengan fitur tanya jawab. Ternyata ada warganet yang menanyakan pendapatnya tentang paslon 02. Pokoknya 02 itu bukan paslon yang gue coblos, tulis Faye Simanjuntak sembari menunjukkan telapak tangannya seperti dikutip Yorsay pada Rabu 14 Februari 2024. Jawaban Faye Simanjuntak ternyata direspon lagi oleh warganet lainnya. Ia mempertanyakan mengapa pilihannya tidak seperti Luhut Binsar Panjaitan. Tapi opung kamu dukung 02, tanya warganet lainnya. Kan hak suara gue, bukan hak suara ompong, jawab Faye Simanjuntak. Tak cukup sampai di situ, ternyata ada warganet lain yang bertanya lagi. Kalau misalnya beda pilihan sama keluarga dimarahin nggak? Tanya warganet lain sambil membubuhi emoji tertawa. Mendapat pertanyaan tersebut, Faye Simanjuntak meyakini meski berbeda pilihan politik dengan Luhut Binsar Panjaitan, dirinya tidak mungkin dimarahi oleh orang tuanya. Gak mungkin, kalau semua orang sependapat itu bukan demokrasi dong, tulis Faye Simanjuntak secara bijak. Lebih lanjut, Faye Simanjuntak menjelaskan, sebagai WNI kita seharusnya sadar akan situasi dan kondisi di Indonesia, sehingga bisa dengan bijak menggunakan hak suara agar Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk melakukan hal tersebut, menurut Faye Simanjuntak, kita harus selalu siap untuk berdiskusi dan bisa menghormati pilihan orang lain. Faye Simanjuntak juga menerangkan bahwa keluarganya bukanlah orang yang otoriter. Mereka kerap berdiskusi tentang isu politik di meja makan. Gue bisa berbulan-bulan bahas isu sospol yang sama di meja makan sama mama papa. Ada saat dimana mereka merubah opini mereka, dan sering juga aku merubah opini aku. Tapi perubahan pola pemikiran itu bukan suatu hal yang bisa langsung terjadi. Mesti sabar, terbuka. Gue selalu berterima kasih bisa lahir di keluarga yang mengajar aku untuk selalu menantang opini sendiri. Jadinya aku bisa lebih yakin atas opini-opiniku. Tulis Faye lagi. Meski dengan tegas tidak memilih paslon 02, Faye Simanjuntak tidak menjelaskan secara gamblang memilih siapa di Pilpres 2024 ini. Faye Simanjuntak hanya mengungkapkan pendapatnya tentang masing-masing paslon. Menurut Faye Simanjuntak, setiap paslon memiliki baik dan buruknya masing-masing. Paslon 01 misalnya, Faye Simanjuntak mengaku tidak suka dengan politik identitas yang melekat pada Anies karena Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Namun, Faye mengakui bahwa kampanye yang dilakukan paslon 01 bagus. 02 pokoknya nggak suka aja. Jangan-jangan tukang bakso bisa sampai ke Washington DC, tulis Faye sambil membuhi emotikan botol susu dan tertawa. Sedangkan tentang paslon 03, Faye mengaku tidak suka dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menjadi pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, dia juga menyoroti proyek yang dijanjikan paslon tersebut. 03 nggak suka Mega, B sama paslon. Proyeknya banyak yang nggak efektif setahu gue. Tapi ya nggak apa-apa sih, tulis Faye Simanjuntak. Dalam kesempatan tersebut, Faye juga mengajak pengikutnya untuk tidak golput, sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan kertas suara.